April Mop. Yo, balik lagi dan gue Murama. Tepat hari ini adalah tanggal 1 April 2021. Dan untuk video kali ini gue akan membahas tentang episode SpongeBob yang berjudul Full Sinipro. Gue yakin beberapa dari kalian saat menonton episode ini merasa kesal dengan Squidward dan kasihan dengan SpongeBob. Hal ini dikarenakan lelucon Squidward yang keterlaluan. Episode ini juga sebenarnya memiliki pesan moral dan peringatan bagi kita saat melakukan April Fool atau lelucon di bulan April. Nah, penasaran pesan apa yang ada di dalam episode ini? Tonton video ini sampai selesai karena pesan dalam episode ini ada di akhir video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Full Sinipro. Episode ini diawali dengan SpongeBob yang melakukan lelucon di bulan April kepada Gary. Dan dilanjutkan dengan melakukan lelucon untuk dirinya sendiri. Setelah itu, SpongeBob dengan perasaan gembira pergi menuju ke Krusty Krab. Squidward yang melihat SpongeBob begitu bahagia awalnya tidak mengetahui apa yang membuatnya bahagia sampai dia melihat kalender. Dan barulah Squidward sadar bahwa hari ini adalah tanggal 1 April, yang mana hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi SpongeBob. Squidward kemudian menelpon Tuan Krab untuk meminta izin agar tidak masuk kerja hari ini. Namun Tuan Krab mengatakan kalau ada seseorang dari museum seni yang hendak menjadikan dirinya artis pujaannya bulan ini. Squidward yang awalnya hendak tidak berangkat kerja menjadi bersemangat dan langsung bergegas ke Krusty Krab dengan pakaian rapi ala seniman profesional. Namun ketika sampai di sana dan hendak menemui seseorang dari museum itu, ternyata dia dibohongi oleh Tuan Krab dan SpongeBob. Dia ternyata terkenal lelucon di bulan April milik SpongeBob. Lelucon di bulan April. Namun Squidward merasa sedikit kesal walaupun cuma candaan. Dia bahkan mengatakan kalau dia mau berhenti bekerja di Krusty Krab dan menyuruh Tuan Krab untuk mentransfer gaji terakhirnya. Baiklah, senang bekerja di sini. Terima kasih atas semuanya, Tuan Krab. SpongeBob kemudian merasa bersalah dan mengatakan kalau dia tidak akan melakukan lelucon di bulan April lagi kepada Squidward. Setelah mendengar ucapan SpongeBob itu, Squidward kemudian kembali bekerja. SpongeBob kemudian melakukan lelucon di bulan April kepada para pelanggan di Krusty Krab, seperti misalnya kepada pelanggan yang menanyakan garpu. Yang ini nyonya. Ini kan sendok. Lelucon di bulan April. Kepada pelanggan yang hendak memesan Krabby Patty. Apa itu? Oh, aku tidak lihat. Hei, kemana orang yang satunya? Lelucon di bulan April. Aku di sini. Dan kepada pelanggan yang meminta 2 es batu tapi malah dikasih 1 es batu. Kau minta 2 buah es di minumanmu dan aku hanya masukkan 1 di gelasmu. SpongeBob sangat bahagia dan tidak henti-hentinya tertawa sampai lidahnya putus. Tetapi bukannya kesakitan, malah dia melakukan lelucon di bulan April kepada lidahnya sendiri juga. Squidward yang terus-terusan mendengar suara tawa dari SpongeBob kemudian merasa kesal dengan SpongeBob dan hendak memberinya pelajaran bagaimana lelucon yang sebenarnya. Squidward kemudian membuat suatu perangkap untuk SpongeBob dengan noda di tengah-tengahnya sebagai umpan agar SpongeBob berada di situ. Dia kemudian menghampiri SpongeBob dan menunjukkan noda itu di lantai. SpongeBob yang melihat ada noda langsung bergegas membersihkannya. Namun saat sudah dibersihkan, Squidward mengatakan April Mop sembari memotong tali itu yang mana membuat SpongeBob menjadi terkena perangkapnya. Dia kemudian terlempar ke sana kemari akibat jebakan dari Squidward ini. Namun Squidward menganggapnya sebagai lelucon dan terus-menerus tertawa sembari melihat SpongeBob tersiksa. Bahkan di akhir jebakannya itu, Squidward mengambil tong sampah agar saat SpongeBob jatuh langsung mengarah ke tong sampah itu. Dan saat SpongeBob jatuh ke tong sampah itu, dia langsung mengeluarkannya sambil tertawa bahagia dan mengatakan, April Mop sosis kecil. April Mop sosis kecil. Namun SpongeBob merasa sangat sedih yang mana dia kemudian menangis sambil berlari keluar dari Krusty Krab. Dan saat melihat SpongeBob menangis, Squidward mengatakan kalau dia hanya bercanda. Namun orang-orang yang melihatnya justru menyalahkan Squidward dan merasa kasihan dengan SpongeBob. Bahkan ada seseorang yang mengatakan kalau lelucon yang dibuat Squidward itu adalah lelucon bodoh. Orang-orang bahkan menjadi keluar dari Krusty Krab. Lalu pada saat itu Squidward mengatakan, kenapa saat aku ingin bersenang-senang selalu saja salah. Kenapa setiap kali aku ingin bersenang-senang selalu saja salah? Squidward kemudian merasa bersalah dan hendak meminta maaf ke SpongeBob. Tetapi dia tidak bisa mengatakan minta maaf.
Bahkan berbagai cara telah dilakukan Squidward untuk meminta maaf, dari memakai kertas hingga memakai telepon kaleng. Tetapi tetap saja gagal mengatakan minta maaf. Sampai dirinya dihantui dengan orang-orang yang mengatakan kalau dia sudah keterlaluan ke SpongeBob. Bahkan ibunya sendiri juga membentak Squidward. Dan karena hal itulah dia langsung berlari ke rumah SpongeBob dan langsung mengatakan maafkan aku selama berulang-ulang. Dia bahkan mengatakan kalau dia tidak benci SpongeBob, suara tawanya atau jam alarmnya. Bahkan Squidward juga mengatakan kalau dia suka menjadi tetangga SpongeBob. Dia menyukai SpongeBob, Patrick, Tuan Krabs, Sandy, dan seluruh orang yang terpaksa harus berhubungan dengan mereka. Aku juga senang pada Gary, Patrick, Sandy, Tuan Krabs, dan semua orang yang aku terpaksa harus berhubungan dengan mereka. SpongeBob kemudian membuka pintu dan mengatakan apakah semua yang dikatakan itu benar Squidward? Squidward mengatakan kalau semuanya itu benar, tetapi dia menyuruh SpongeBob jangan mengadu kepada siapapun. Namun ternyata di dalam rumah SpongeBob semua orang telah berkumpul dan telah mendengar semua yang dikatakan Squidward. Hal ini membuat Squidward menjadi malu dan pulang ke rumah. Nah, dari review singkat tadi, kalian mungkin sudah sedikit mengetahui pesan di balik episode SpongeBob ini, yang mana kita boleh melakukan April Mop atau lelucon di bulan April dengan sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Lelucon ringan yang berbeda walaupun dilakukan berulang-ulang kali akan lebih baik daripada lelucon berat yang dilakukan satu kali. SpongeBob melakukan banyak sekali lelucon di bulan April, tetapi dia tahu sampai mana batas lelucon itu, sehingga dia tidak sampai menyakiti seseorang. Bahkan seseorang malah ikut bahagia karenanya. Berbeda dengan Squidward yang hanya memikirkan lelucon tetapi dia tidak tahu batasannya, sehingga dia akan melakukan apa saja asalkan dirinya terhibur dan tidak peduli walaupun orang lain tersiksa. Nah, bagi kalian yang hendak melakukan lelucon di bulan April hari ini, lakukanlah dengan sebaik mungkin dan sewajarnya saja, agar kalian sama-sama terhibur dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Dan bagi kalian yang ingin menembak pasangannya tapi takut ditolak, lakukanlah hari ini. Dan jika ditolak, katakan saja April Mop. Tapi perlu diingat lagi, jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Nah, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada saran, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. Ini lelucon bodoh. I think the girls with their nails done now.